negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa wae kowe iso sing menang. MH Ainun Nadjib atau yang dikenal Mbah Nun menggoyang Jokowi sebagai Fir'aun oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Tragis benar kehidupan dan otoritas hak-hak rakyat terpenjara sistem yang buruk yang tak bermodal kesolehan sosial, demokratis untuk tegaknya daulat rakyat, bergood governance, melayani rakyat dan berkeadilan berubah seperti kehidupan di zaman Fir'aun. Fir'aun penguasa yang bengis, kejam, dan nekat mengaku sebagai Tuhan. Dari musabab tafsir mimpinya oleh para ahli nujum, dia diperintahkan algojonya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Sebab dalam mimpinya, Fir'aun melihat kobaran api yang datang menghampiri dari arah Baitul Maqdis. Api tersebut membakar kota Mesir dan melahap seluruh bagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sinyal awal petaka untuk makhluk yang lemah, bodoh, bersikap sombong, angkuh, dan kejam terhadap sesama manusia, dikendalikan oleh para ahli nujum, seenaknya akan membunuh manusia. Kisah Raja Fir'aun menyimpan banyak pelajaran bagi setiap orang. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang wajib dihormati dan minta disembah oleh seluruh rakyatnya. Fir'aun tak segan memerangi Nabi Musa alaihissalam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenario cantik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru Nabi Musa menjadi anak angkatnya yang menjadi akhirnya akan memusnahkan Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun dialah yang menemukan tubuh Nabi Musa alaihissalam yang dihanyutkan orang tuanya dalam keranjang. Asiyah menolak aturan membunuh anak laki-laki tersebut dan memilih tetap merawat bayi yang ditemukannya. Siapapun yang dikenal sebagai penguasa kejam berubah menjadi diktator, mengabaikan bahkan menganggap sampah suara rakyat yang memiliki kekuasaan sah atas negara, wajar kena stigma sebagai penguasa berwatak Fir'aun. Berani kritik, beda pendapat, dan membantah penguasa berisiko dikriminalisasi, tangkap di penjara, kalau perlu dibunuh. Mbah Nun atau MH Ainun Nadjib dalam satu ceramahnya di Surabaya tanggal 9 Januari 2023 menyebut secara tegas bahwa Jokowi adalah sebagai Fir'aun. Lalu Luhut Binsar Panjaitan atau LBP sebagai Haman dan Antoni Salim serta 10 naga disebut sebagai Korun. Fir'aun juga ditopang oleh pejabatnya yang congkak dan gemar menakuti rakyat atau Haman. Ditopang para Korun, orang-orang yang gemar menumpuk harta dan kaum balam. Akibat korupsi yang sudah merambah di semua lini pejabat negara dari atas sampai bawah, sindiran Fir'aun terhadap Joko Widodo oleh Muhammad Ainun Nadjib atau biasa dikenal MH Ainun Nadjib atau Mbah Nun menurut saya wajar-wajar saja lantaran ciri-ciri Fir'aun dan para pengikut serta para penopangnya terdapat pada rezim saat ini. Tidak perlu ada yang tersinggung kalau Pak Jokowi merasa dalam kepemimpinannya telah berada di jalan yang benar. Ciri-ciri Fir'aun menurut Al-Quran adalah penguasa yang sombong dan congkak melampaui batas, meremehkan rakyat, memecah dan mengadu domba rakyat, dan tidak peduli dengan rakyatnya yang sebagian sedang dalam hidup kesulitan yang nyata. Sebagaimana diketahui, Fir'aun selama ini dipahami sebagai penggambaran seorang raja lalim yang jahat. Lalu Haman adalah sebagai penasihat utama Fir'aun dan sekaligus sebagai pelaksana proyek pembangunan menara yang digunakan Fir'aun. Sementara Korun adalah orang kaya raya yang serakah. Kekuasaan dan kekuatan Fir'aunis berusaha semaksimal mungkin untuk tetap langgeng dan gemar menindas rakyat dengan kebijakan dan keputusannya. Sudah jelas ada batasan kekuasaan 2 periode masih merekayasa untuk perpanjangan
perpanjangan jabatan, bahkan jangan-jangan ingin kekuasaannya seumur hidup. Makanya dalam ajaran Jawa, orang sombong, angkuh, dan ingkar atas amanah kekuasaan untuk kebaikan justru mendatangkan kerusakan. Kesandung ing roto, kebentus ing tawang, tersandung di jalan yang rata dan terbentur udara kosong. Datangnya dari langit, akhirnya seperti Fir'aun akan dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Semua berada dalam kekuasaan dan skenarionya. Prof. Din Samsudin mengatakan, ketika manusia sudah tidak ada yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka alam akan bertindak. Sentilan dan goyangan MH tidak lain adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dengan harapan yang kena semburannya segera menyadari dan kembali ke jalan yang benar. Jangan terus merusak dan membawa rakyat senantiasa dalam kesedihan, apalagi kesusahan, dan negara terus meluncur ke arah kehancurannya.